Kami sungguh bersyukur buat persekutuan yang indah yang kami rasakan, yang kami nikmati bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bila setiap pujian kami, penyembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu, dan tolong setiap kami, beri kami hati yang tenang, pikiran yang tenang, hati yang lembut, biarlah kami bisa mendengar firman-Mu dengan lebih jelas. Dan biarlah kami, Tuhan, sekali lagi berjumpa secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan melalui firman. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan dengan sejelas-jelasnya, dengan bahasa yang bisa kami mengerti, dengan cara yang sederhana. Biar Engkau sendiri yang dimuliakan di tengah-tengah kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu, dan semua ibadah sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi luar biasa ya saudara-saudara ya. Ya, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus ya saudara-saudara. Saya bersyukur untuk kesempatan yang indah ini saudara. Ini kali pertamanya saya di tempat ini, dan saya terima kasih kepada Bapak dosen saya, saudara-saudara ya, Pak Hansen, yang sudah mengizinkan mempercayakan pelayanan ini kepada saya, saudara ya. Jadi saya tadi sempat kebablasan sedikit, saudara ya, kebablasan sedikit ke sana. Saya belum pernah ke sini. By the way, saya anak STAS, saudara ya. Saya anak sekolah tinggi Alkitab Alkitab Surabaya, Alkitab Saudara ya, Alkitab Surabaya. Dan saya tahun berapa ya? 2018 saya kira ya, 2018 gitu. Saya cukup sering lewat daerah sini, saudara. Saya biasanya sebulan sekali, biasanya ngisi di GKI bulan Bundar, biasanya di remaja juga. Nah, saya dikabari Pak hari ini kalau sampaikan ke ibadah dewasa muda, gitu ya saudara ya, ibadah dewasa muda. Nah, saudara-saudara, saya lihat kita semuanya masih muda-muda, semangat saudara ya. Biasanya Sabtu itu liburan gitu ya saudara, kita bisa datang beribadah itu luar biasa ya. Dan ada Joshua, anak praktek dari stasiun, dan temannya siapa? Iya, ini adik saya gitu ya. Saya dulu pernah pelayanan di tempat Pak Joko Walu juga ya. Dan puji Tuhan, luar biasa saudara-saudara ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nah, hari ini saudara-saudara, saya diberikan tema yaitu pengorbanannya aku dimuliakan. Saudara-saudara, sebelum kita membahas lebih detail, saudara-saudara, saya lupa untuk memperkenalkan diri saudara-saudara ya. Nanti saudara tanya siapa sih tadi yang ngomong di depan gitu ya, kok nggak jelas gitu ya. Dan saudara-saudara saudara bingung dengan siapa saya gitu. Saudara, nama saya Eko Yulianto, saudara ya. Bisa panggil saya Wahyu ya. Saya melayani dan meniti sebuah gereja saudara di daerah Griorejo sana ya. Jadi di daerah Surabaya Barat. Masuknya sudah masuk Gresik sih ya. Walaupun beberapa orang itu bingung, Griorejo ini masuk mana? Gresik apa Surabaya gitu ya. Karena lebih dekat Surabaya gitu ya. Ya, saya melayani meniti sebuah gereja di sana. Jemaatnya masih 25 orang kurang lebih, dan saya baru mulai itu baru 6 bulan ya. Di 6 bulan sudah 25 orang. Saya dengan semangat sudah bersama dengan keluarga juga. Dan selain saya merintis sebuah gereja, saya juga seorang pengajar. Saya mengajar di salah satu sekolah di Surabaya Timur. Boleh disebutkan namanya ya? Boleh ya. Soalnya saya nggak di-endorse ya. Saya ngajar di sekolah Cipta Hati, saudara tahu, di daerah Pakuan Sitimor. Saya ngajar agama ya. Saya ngajar agama, ngajar SMA, dan bersyukur untuk bisa ketemu dengan anak muda yang luar biasa, potensinya luar biasa saudara. Dan saya melihat, wow, ini gereja itu harusnya bisa lebih semangat lagi gitu ya, karena anak-anak muda itu penuh dengan kreativitas dan sebagainya saudara ya. Dan hari ini saudara ya, kira-kira perkenalan cukup ya. By the way, saya sudah menikah juga saudara. Saya punya anak saudara, masih usia 10 bulan ya. 10 bulan. Biasanya bapak-bapak itu suka lupa usia anaknya, apalagi tanggal ulang tahun pernikahannya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang pengorbanannya aku dimuliakan. Mari kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal kelima ayat yang kedua. Cuma satu ayat kita baca bersama-sama saudara. Efesus pasal 5 ayat yang kedua, saudara bisa buka Alkitab saudara.
dan saya juga sediakan di depan ya saudara. Efesus pasal 5 ayat yang kedua, ya sudah ketemu katakan amin saudara. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kalimat dari firman Tuhan yang sederhana, tapi juga maknanya begitu dalam. Saudara, maknanya begitu dalam karena apa? Saudara, karena Kristus telah berkorban untuk kita. Dia menyelamatkan kita dengan cara apa? Saudara, dengan berkorban. Nah, saya mau mulai dengan pertanyaan ini. Siapa di sini yang suka berkorban untuk orang lain secara konsisten? Siapa di sini yang suka berkorban untuk orang lain dengan konsisten, gitu ya? Kalau berkorban untuk orang lain, oke lah, gitu ya. Tapi kalau konsisten, kira-kira menurut saudara siapa yang saudara ingat setiap bulan mungkin saudara bantu? Ada? Ya, terima kasih jawabannya, saudara ya. Saya itu biasanya mengkhotbah yang kalau dijawab itu semakin cepat selesai, saudara ya. Jadi tolong dijawab. Kira-kira ada? Tidak ada ya, saudara. Mungkin kita bertanya, waduh, kita itu pasti susah pak, gitu. Susah, kita itu berkorban, pasti itu kan butuh uang, gitu ya. Kita itu pasti melulu soal uang, tapi enggak juga sih. Kadang kita itu berkorban, itu kadang kita cuma butuh untuk menyediakan telinga saja. Orang itu cerita, suatu ketika ada jemaat yang datang konseling seperti saya manten baru, manten anyar, saudara ya. Kemudian ada sebuah keluarga ya, dia datang ke tempat kami. Dia cerita masalah hidupnya, dan dia minta nasihat, saudara. Kira-kira saudara jadi saya seperti apa, gitu ya? Saudara baru menapaki kehidupan, gitu ya. Kemudian ada orang yang datang ke tempat saudara meminta saran, gitu ya. Bagi saya ini sebuah hal yang sulit karena kalau dibilang pengalaman, saya belum cukup pengalaman di bidang rumah tangga, saudara ya. Tapi kalau dalam memperbaiki tangga itu saya cukup pengalaman, saudara ya. Saya dulu kalau di tempat praktek gitu, saudara, saya ingat saudara, saya itu pernah praktek di Brebes, itu tidak pernah terlupakan Pak Hansen ya. Pak Hansen suruh, gimana yuk kamu siap ke sana gitu. Siap, gitu ya. 2 bulan sudah saya praktek di sana, saudara. Hidup di sana sudah menarik sekali. Itu sangat dekat dengan jemaat. Saudara, gembalanya, kalau saya boleh cerita, gembalanya itu biasanya ada jemaat yang kasih itu saudara, bawang merah, saudara. Bawang merah. Dan kita itu bantu untuk memasak, gitu ya saudara. Kemudian diolah, dimasak, dan itu seru banget, saudara. Kita sebagai mahasiswa teologi waktu itu kita dituntut, kamu harus bisa dari depan gereja nyambung halaman sampai berkhotbah di mimbar. Jadi kamu harus bisa semua gitu saudara. Kalau saudara kalau tanya saya, kamu bisa apa aja ya? Gak banyak sih bisanya ya saudara. Tapi itu dilatih saudara. Kami dilatih. Nah, saudara-saudara, seringkali orang kalau mau berkorban itu biasanya butuh uang, gitu, butuh tenaga dan sebagainya. Tapi jemaat yang datang ke saya tadi, dia itu cuma pengen didengar. Saudara ngerti maksud saya ya? Jadi dia itu kesana kesini cerita gitu. Saya itu mau kasih saran yang alkitabiah, nggak bisa, karena nggak ada komanya gitu. Jadi cerita gitu, saudara. Bu sebentar, sudah. Oh belum pak, saya lanjut dulu ya cerita gitu. Ternyata bu terima kasih ya, pak terima kasih, bu terima kasih, saya mau izin pulang. Jadi saudara, dia mau sering datang ke tempat pastori, cuma mau didengarkan. Dan tidak semua jemaat, tidak semua orang kalau punya masalah itu butuh dikasih solusi. Setuju kan? Kalau nggak setuju nggak apa-apa, ada pintunya di tengah sudah ya, sudah bisa langsung. Tapi sudah memang, jadi kita itu berkorban untuk orang lain itu nggak selalu tentang uang, nggak selalu tentang tenaga, gitu ya sudah. Kita itu bisa bentuk perhatian, gitu ya. Kita itu bisa bentuk hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya, seringkali kita tidak pernah konsisten tentang pengorbanan itu. Nah, saudara sudah dikasih Tuhan sebelum kita lebih jauh, saudara membahas tentang hal ini. Saya ada beberapa disclaimer, ada 3 saja. Saya yakin saudara pasti pernah belajar hal ini hanya sebagai reminder kita aja, pengingat kita aja, saudara ya. Yang pertama adalah tentang alat
Tritunggal. Saudara, ketika saudara melihat Yesus yang mati, gitu ya, berkorban untuk Bapa, gitu, saudara pasti bingung, saudara, apa maksudnya, gitu ya? Kalau misalnya Yesus datang ke dunia, gitu ya, lalu siapa yang di surga? Surganya kosong dong, gitu ya. Saudara pasti mendapati pertanyaan yang demikian, saudara. Jadi yang pertama adalah begini, kita harus ingat bahwa kita percaya Allah Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi, ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Ini pasti jelas, saudara, ya, jelas bagi kita semua. Kemudian yang kedua adalah Dui Natur Yesus. Maksudnya apa? Dui itu dua, saudara, ya. Berarti Yesus itu punya dua natur. Yang pertama adalah natur manusia yang sejati dan Allah yang sejati. Seandainya kalau Yesus bukan manusia yang sejati dan dia mati di atas kayu salib, tergantung, saudara, mati di atas kayu salib, dia tidak akan pernah bisa bangkit. Setuju, saudara? Karena cuma manusia biasa, manusia sejati, manusia sepenuhnya. Tapi karena dia juga adalah Allah sepenuhnya, maka dia mengalahkan kematian itu, dan dia bangkit dari antara orang mati. Jadi kita memahami Yesus Kristus sebagai Allah yang 100% dan juga manusia yang 100%. Kemudian yang ketiga adalah pengorbanannya. Nah, ini beberapa orang seringkali terkecoh ketika mendengar atau melihat beberapa bisa dibilang apa ya, saudara, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, gitu ya, dan kemudian dia buat konten dan sebagainya, gitu ya. Kemudian saudara pasti tahu yang saya maksud seperti apa, saudara. Dan kemudian orang tersebut dengan kokoh, gitu ya, dengan gigih memberitakan bahwa kok Tuhan kok haus darah sih, gitu. Masa sih Tuhan kok setega itu harus mengorbankan seseorang demi penghapusan darah, penghapusan dosa, gitu. Kenapa harus ada darah? Dan memang, saudara, kalau kita lihat, saudara, Alkitab secara konsisten itu memberitahu kita bahwa di dalam perjanjian lama, saudara, kalau orang itu mau datang, saudara, ke imam untuk minta ampun, ya, karena mungkin berdosa, saudara, karena mungkin telah berantem dengan istrinya, dengan suaminya, gitu ya. Kemudian dia harus membawa persembahan, yaitu dengan burung merpati, kalau mungkin yang kaumnya sederhana seperti saya, saudara. Kalau yang udah menengah ke atas, gitu, misalnya bawa kambing domba, atau mungkin yang orang yang crazy rich, gitu ya, orang yang kaya-kaya, itu bawa lembu, gitu ya, yang tidak bercacat, yang sempurna. Nah, itu yang dijadikan sebagai korban penebusan dosa. Cuman masalahnya adalah begini, saudara, yang berdosa adalah manusia, betul ya? Dan yang dikorbankan adalah binatang. Bagaimana mungkin binatang bisa menghapus dosa dari manusia? Maka dari itu Yesus disebutkan sebagai anak domba Allah yang sempurna, itu yang tergantung dan mati di atas kayu salib menghapus dosa manusia. Dan saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan berbagai ancaman di luar sana, di luar kekristenan, karena ini memang adalah keunikan dari kekristenan. Dan kita yakini di dalam Yesus kita mendapatkan kepastian keselamatan. Itu juga katakan amin, saudara. Saya tahu saudara hidup saudara sulit, maka saya tidak akan bersulit, ya, saudara. Apalagi di tanggal tua sekali, ya, saudara, biasa masih di sana. Ya, saudara, sudah cukup bersabar, ya. Tunggu hari Senin, ya, saudara. Oke, dan selanjutnya, saudara, selanjutnya adalah begini. Nah, pertanyaannya, mengapa ini penting, saudara-saudara, ya? Mengapa ini penting? Nah, sebelum itu saya ulangi sekali lagi, ya. Ayat yang kedua, pasal 5 ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Pertanyaannya, mengapa ini penting? Mengapa ini penting untuk kita perlu dengar di masa Jumat Agung, di masa Prapaskah, saudara-saudara? Mengapa ini penting, saudara? Sebetulnya ini berkaitan dengan Roma 3 ayat yang ke-23. Mari supaya tidak ngantuk, saudara, saya minta untuk kita baca bersama-sama dengan semangat, saudara, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kenapa ini penting, saudara? Karena begini, saudara, pengorbanan kita, pengorbanan Allah itu membuat kita mulia. Kenapa kok membuat kita mulia? Karena sebetulnya ketika kita jatuh di dalam dosa, kita itu kehilangan
kemuliaan Allah. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan penuh kemuliaan, saudara, dan kemudian kita jatuh dalam dosa, itu kemuliaan Allah itu menjadi hilang. Kalau di dalam terjemahan yang lain, itu kemuliaannya berkurang, gitu ya. Mayoritas terjemahan bahasa Inggris itu menggunakan kata fall short, to the glory of God, gitu ya. Jadi berkurang, kemuliaannya berkurang. Artinya apa? Ya hilang sebagian. Gitu. Makanya sudah tidak jarang saudara melihat orang-orang sekarang itu memenuhi kebutuhan akan citra dirinya yang disebut sebagai kemuliaan Allah itu dengan berbagai macam cara. Saudara sekarang yang lagi viral saudara ya, ada suaminya artis saudara, suaminya artis gitu ya saudara. Saya tidak terlalu mengikuti kasusnya, tetapi kabarnya adalah sudah divonis saudara ya, sudah mulai diselidiki dan sebagainya gitu ya. Kemudian ceritanya adalah orang ini itu merugikan negara sekitar 271 triliun gitu ya. Jadi 271 triliun dari pertambangan timah, betul ya? Dari pertambangan timah atau nikel atau timah? Ya, bisa kita cek ya, bisa kita cek ya. Sudah menariknya begini, orang itu ya bisa menghalalkan segala cara untuk bisa memenuhi kekosongan dirinya yang tadi kemuliaan Allah itu penuh. Tapi karena jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang, berkurang. Maka dari itu dia mengisi segala sesuatu dengan kekosongan itu, dengan materialisme, dengan pendidikan yang tinggi. Ada beberapa orang, saya punya teman, dia itu kerjaannya itu sekolah, kuliah. Amin. Saya tidak melarang orang kuliah tentunya, dan saya juga kuliah dan saya juga berkecimpung di dunia pendidikan. Tapi beberapa ada orang itu yang kuliah demi memenuhi gelar di belakangnya itu. Jadi kalau nanti aku mati, gitu ya, suatu saat aku mati, anak cucuku itu akan melihat di batu nisanku tertulis nama dan gelarku yang begitu panjang. Saya bilang, Bapak ini mau mati aja mau menyusahkan orang yang buat tulisan di batu nisan gitu ya. Boleh jangan panjang-panjang gitu, berarti sudah ya. Ada itu yang SPD, MTH, MPD, MPDK. Ya, maksudnya gini sudah. Kalau STH ke MTH itu kan STH-nya nggak perlu ditulis benar ya. Jadi kan langsung MTH gitu kan ya. Kalau misalnya sarjana ekonomi misalnya, SE misalnya ya. Kalau magister berarti kan ME betul ya. Itu ada itu orang yang sengaja ditulis gitu ya. Dari diploma, dari S1, sengaja gitu biar panjang. Ternyata kan kita digali sudah, ditanya, kenapa kok begitu? Ya karena aku suka. Aku itu merasa dihargai kalau gelarku banyak. Ada loh sudah orang yang gitu. Karena gelarnya banyak. Beberapa orang tuh menikah gitu ya. Saya ketemu dengan anak muda yang mulai pacaran gitu ya, dan kemudian dia komunikasi gitu ya dengan saya. Kak, gimana ya cari pacar itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Karena aku tahu aku itu butuh belahan jiwaku gitu. Terus ya, ada lagunya juga ya saudara. Saya tidak perlu nyanyi, nanti takutnya soundnya rusak saudara. Jadi orang itu mengatakan belahan jiwaku gitu saudara. Jadi orang menganggap aku itu nggak bisa penuh kalau tanpa kamu. Gitu. Aku itu tidak bisa merasa diriku utuh tanpa kamu sebagai pasanganku. Saudara, seharusnya di dalam Kristus kita itu penuh ditambah dengan penuh, kemudian menikah. Akhirnya sukacitanya, kebahagiaannya itu melimpah. Saudara, paham ya? Dan kalau orang yang kurang setengah dengan orang yang kurang yang setengah tadi, jadi dirinya belum penuh, ditambah itu langsung saya yakin pernikahannya setahun 2 tahun itu pasti banyak piring yang pecah. Percayalah. Kenapa? Karena pasti nuntut. Kamu kok gak bisa bahagiain aku sih? Aku itu loh butuh kasih sayang. Kamu gak ada waktu sama aku. Kamu tuh kerja terus. Bayangin kamu dari jam 7 ketemu jam 7 malam. Kemana aja? Kadang orang tuh
terlalu sibuk dengan dirinya sendiri sampai melupakan keluarganya. Saya juga setuju dengan hal itu. Maksudnya begini, maksudnya kita itu harus punya waktu dengan keluarga. Tapi beberapa pasangan itu mengatakan, aku tuh ngerasa diriku tuh hopeless, ngerasa diriku tuh alone gitu ya. Tanpa kamu seorang, aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kalau kata-kata di dalam pacaran itu sesuatu yang indah, betul ya. Tapi kalau sudah menikah, ya, saudara pasti tahu maksud saya ya, saudara. Jadi maksudnya begini, saudara, kita itu harus penuh dulu di dalam Kristus, baru kita akan menikah dengan orang yang penuh juga. Kalau pasangan saudara masih jadi dirinya belum penuh di dalam Kristus, saudara juga belum penuh, maka akan yang terjadi adalah saudara akan masih menuntut dan. Nah, saudara-saudara, di dalam Kristus kita dimuliakan. Kenapa kita dimuliakan, saudara-saudara? Ada 3 poin yang saya mau bagikan hari ini dengan cepat. Yang pertama adalah begini. Yesus memuliakan kita dari sudut pandang mana? Yang pertama yaitu Yesus memberikan identitas yang baru. Yesus memberikan identitas yang baru. Ayat yang ke-22 di satu pasal sebelumnya, ternyata kita pun menjelaskan kita bahwa identitas di dalam Kristus itu sangat penting sekali. Saya bacakan untuk kita semua. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, kita dimuliakan di dalam Kristus. Yang pertama yaitu kita diberikan identitas yang baru. Saya yakin saudara, identitas kita itu harusnya menentukan sikap kita. Contoh sederhana, saudara, saya yakin setiap kita pasti punya KTP. Ada yang belum punya KTP? Oh iya, beberapa ya saudara. Nah, orang yang mengaku warga negara Indonesia punya KTP identitas, saudara, maka dia harus berlaku seperti warga negara Indonesia yang lain. Setuju, saudara? Jadi saudara itu bukan berlaku seperti warga Indonesia supaya saudara dapat KTP, enggak. Tapi saudara itu dapat KTP, dan dari situlah otomatis saudara itu langsung bisa menaati. Oh, kalau kita hidup bermasyarakat berbeda-beda, maka kita harus toleransi, betul ya? Kalau kita hidup bermasyarakat, misalnya ada saudara-saudara kita yang mengalami kebakaran, secara moral di Indonesia secara khususnya, ya saudara bantu. Secara moral begitu kan? Itu otomatis. Nah, apakah di dalam perundang-undangan ketika saudara tidak membantu orang yang mempunyai kebakaran itu sesuatu yang pelanggaran? Saya belum ngecek sih. Tapi secara moral itu begitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita hidup di Indonesia, punya identitas KTP kita warga negara Indonesia, maka kita itu langsung berperilaku, bertindak sebagai warga negara Indonesia. Jadi identitas kita itu sangat penting untuk menentukan tindakan kita, perkataan kita, dan apapun yang kita lakukan. Maka dari itu saudara, saya mau mengingatkan kita sekali lagi bahwa identitas kita di dalam Kristus adalah kita orang-orang yang dibenarkan. Manusia lama kita sudah ditinggalkan, saudara. Sekarang adalah manusia yang baru. Dan kalau saudara lihat konteksnya, maka saudara akan menemukan Paulus itu memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat di Efesus. Jadi mereka itu punya banyak karunia gitu, saudara. Mereka itu bernubuat, mereka itu mengadakan mujizat, mereka itu menasihati dan sebagainya. Dan ternyata saudara-saudara, mereka itu saling mengunggulkan karunia-nya. Karunia ini lebih jago, lebih bermanfaat daripada karuniamu. Jadi mereka itu seakan-akan jago-jagoan gitu. Dan Paulus menasihati, hei, kamu harusnya sehati sepikir. Kita sebagai jemaat, sebagai ciptaan yang baru, kita itu harusnya sehati sepikir. Kau memang diberikan karunia oleh Tuhan, tetapi pergunakan karunia itu untuk membangun satu dengan yang lain. Dan masalah itu bukan sampai hari ini, saudara. Saya dulu pelayanan musik, jadi saya sebelum aktif berkhotbah, aktif mengajar, saya dulu pelayanan musik. Kenapa saya pelayanan musik? Karena dulu saya semester 3, saya ingat waktu saya pertama kali berkhotbah
saya itu gak berani. Jadi gak berani. Saya itu minder gitu ya. Saya itu jadi anak yang waktu itu minder banget, pokoknya gak pede lah sama orang. Jadi supaya tidak ditugaskan untuk pelayanan mimbar, saya pilih belajar musik. Saya tidak dari background orang tua yang seniman, senang nipu teman, bukan ya saudara. Maksud seniman itu yang dia bisa musik dan sebagainya, saudara. Saya itu bukan dari keluarga itu, tapi saudara, saya memaksa diri saya, saudara, belajar drum, belajar bass, belajar gitar, sehingga kalau pelayanan itu pasti main musik, pasti main drum, main bass juga. Sampai saya lulus, akhirnya sampai saya lulus juga saya main musik, main bass, main drum, gitu ya. Karena saya nggak pede. Jadi itu sebuah pelarian saya untuk saya itu jangan sampai tampil di depan. Saya itu bukan orang yang suka tampil di luar, saya itu suka di belakang. Tapi saya di belakang, itu biasanya juga saya itu datangnya biasanya sama teman-teman gitu. Saya itu datangnya paling awal karena newbie, baru belajar datang paling awal, minta diajar. Nah, ada beberapa teman saya, saudara, karena memang dia jago sih. Jadi dia itu datangnya itu pas 5 menit setelah ibadah. Jadi dia itu datang, saudara, 5 menit setelah ibadah main keyboard. Bayangin saudara, main keyboard kalau dia nggak tahu kuncinya, saudara ya, yang main drum suruh main keyboard itu kedadapan, saudara. Ya apa, kunci ini masuk nanti, gitu, nggak ngerti sih. Pemain keyboardnya nggak ada, wah susah. Tapi pas ketika dia datang, memang dia mainnya jago. Cuma aku manis, ya suka telat, gitu sudah. Tapi dia hebat. Nah, beberapa orang itu mengunggulkan dirinya gitu. Jadi punya talenta gitu. Ya karena aku jago, aku telat aja lah, gitu. Ngerti nggak sih? Jadi kayak kamu tuh nggak terlalu penting, gitu apa yang paling penting, gitu. Berarti sudah. Nah, sudah bagi saudara yang menikah, saudara juga pasti pernah begitu, saudara. Siapa di sini yang bapak-bapak yang sudah menikah, bendaharanya ibunya, bendaharanya itu istrinya, ada yang sudah menikah? Oke, terima kasih bapak dan cucunya. Beberapa orang yang biasa kerja, saudara, seperti saya kerja, gitu kan ya. Kemudian kita itu punya uang, gitu. Kita itu sulit untuk berbagi, apalagi waktu pertama-tama. Sulit untuk berbagi dan sulit untuk percaya dengan istri kita sebagai bendahara. Karena bahaya sudah, apalagi kalau sudah tanggalnya kembar sudah ya, 4 gitu ya, 3 gitu. Saudara pasti lihat yang di keranjang kuning sudah ya, pasti sudah ada beberapa yang mau dicek out sudah. Sudah tahu maksud saya. Jadi beberapa orang itu susah percaya dengan istrinya. Kenapa? Karena ya memang begitu sudah ya, suka belanja dan sebagainya. Saya mencoba untuk memahami hal itu. Ternyata memang nggak mudah ya, tidak mudah. Jadi yang baru-baru pacaran, tolong persiapkan diri kalian baik-baik ya saudara, karena pesawat akan segera berguncang gitu. Tidak mudah saudara, gitu. Jadi hidup rumah tangga, hidup pelayanan, banyak orang yang nggak percaya sama pasangannya, nggak percaya sama temennya, merasa dirinya aku lebih bagus mengatur keuangan, detail, tak masukin Excel semuanya. Jadi pas dia itu langsung keluar jumlahnya, pengeluarannya berapa gitu. Ada yang detail gitu. Sampai saya itu punya teman saudara ya. Saya punya teman, dia itu nikah sama orang di Malang. Dan kemudian suaminya ini karena biasa perbankan saudara ya. Dia biasa akuntansi gitu loh. Jadi setiap istrinya belanja itu pasti dimintai notanya. Saudara bayangin saudara ya. Kalau misalnya belinya di mall gitu ya, itu ada notanya, betul ya. Kalau saudara belinya di toko kuning, toko hijau, toko biru, itu pasti ada ya minimal screenshot harganya. Saudara kalau misalnya beli beras di toko kelontong, ada nggak notanya? Ya beberapa ada sih, tapi susah gitu loh saudara. Paham ya maksudnya? Jadi istrinya itu untuk menghidupi keluarganya, mengatur keuangan keluarga itu setengah mati karena harus diminta nota. Ini selisih sedikit bisa terang ya. Jadi ada orang-orang yang begitu. Nah, di dalam Kristus kita ini diberikan identitas yang baru. Manusia lama kita diperbarui. Kita memiliki manusia yang baru. Saudara, menariknya adalah begini saudara. Ya.
asik, aku kan sudah selamat. Manusia lama aku kan sudah dibereskan sama Tuhan tuh, aku sudah diselamatkan gitu ya. Berarti kan kalau gitu aku bebas berbuat apa aja. Beberapa orang yang mengaku dirinya murtad gitu ya, meninggalkan Tuhan, dia cerita gitu ya, saya lihat podcastnya beberapa gitu ya. Dia bilang di Kristen itu Pak ya enak, kenapa? Karena sudah diselamatkan sama Yesus. Jadi bebas berbuat apa aja. Oh sudah selamat kok, gak perlu dong ngapa-ngapain, sudah selamat gitu. Saya yakin ini adalah orang yang tidak paham dengan Kristen. Alkitab mengajarkan kita diselamatkan oleh iman, betul, di dalam Yesus, betul. Tetapi iman atau anugerah yang menyelamatkan kita itu bukan anugerah yang gampangan, yang bisa dipakai oleh siapa saja untuk berbuat dosa. Bukan, saudara. Anugerah di dalam Yesus yang menyelamatkan kita adalah anugerah yang sama, yang mengubahkan kita. Jadi anugerah yang sama yang menyelamatkan kita tadi, yang mengubahkan dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru, adalah anugerah yang sama yang mengubahkan kita. Makanya di dalam ayat ini menarik sekali, saudara, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Saudara, kita berbuat jahat, berbuat dosa, itu asal muasalnya dari mana sih? Dari Adam. Dari pikiran gitu, saudara. Dari pikiran, saudara. Loh, kita itu loh bisa sejahat itu tanpa kita menyentuh orang. Saudara ngerti maksud saya? Kita itu bisa punya niatan yang jahat banget tanpa kita bisa melukai orang itu. Itu kan sudah dosa, saudara. Dari pikiran dulu, saudara. Dan kemudian itu kalau dilakukan terus menerus, saudara, maka itu akan menjadi dosa yang aktual, yang dilakukan. Jadi beberapa orang tuh suka, saya ketemu dengan beberapa murid saya dulu di sekolah yang dia itu suka squeeze menyayangi diri. Ya itu loh. Ya, seperti maksud saya. Jadi dia itu tiap sedih gitu, saudara, tiap sedih, tiap kalau sama pacar itu disayati gitu. Entah gangguan mental atau apapun, tapi dia itu suka gitu. Jadi suka punya, dia bilang, kenapa luka-luka diperban di datang sekolah dulu. Kenapa? Karena dia habis berantem sama pacarnya, anak remaja ya. Dia menyayangi dirinya, dan bagi dia itu suka. Itu sesuatu hal yang menyenangkan. Mungkin bagi saudara yang apa sih kan? Tapi itu memang kenyataan, saudara. Dunia kita itu begitu, aneh-aneh, saudara. Nah, masalahnya, saudara, kita itu suka melakukan yang jahat itu biasanya dari pikiran. Apapun deh, apapun. Sekarang orang curanmor, gitu ya. Misalnya sekarang yang lagi booming itu ada anaknya selebgram, saudara, yang dianiaya oleh pembantunya, betul ya? Anaknya selebgram ya. Karena cepat viralnya, jadi cepat ditangani, saudara, cepat sih. Dan saudara, kita tidak tahu motivasinya apa, gitu ya. Kenapa orang itu bisa melakukan setega itu? Apakah dia nggak mikir kalau dia menganiaya anaknya akan terjadi hal yang demikian, yaitu proses polisi dan sebagainya, gitu. Tapi biasanya orang yang jahat itu bermula dari pikiran. Maka dari itu, saudara, kita diingatkan oleh Tuhan. Manusia yang lama kita telah dibaharui oleh Tuhan menjadi manusia yang baru, tapi kita terus-menerus dibaharui dalam roh dan pikiran. Kalau Paulus mengatakan itu transforming your life, your mind, gitu ya. Jadi otak kita, pikiran kita itu perlu diperbaharui setiap hari kita diperbaharui oleh Tuhan. Jadi nggak ada yang bilang, oh orang Kristen itu enak udah diselamatkan, berarti nggak perlu pertobatan. Saya rasa itu adalah orang yang menganut hypergrace. Itu salah satu paham di luar negeri sudah mengatakan bahwa orang kalau sudah diselamatkan ya udah bebas berbuat apa aja. Nah kita di dalam Tuhan, iman kita dipertanggungjawabkan. Amin, saudara. Kita perlu jaga hidup kita perlu mempertanggungjawabkan keselamatan kita untuk berbuat supaya orang itu bisa melihat. Karena apa? Di dalam Efesus pasal yang kelima yang kedua tadi, saudara, dan hiduplah di dalam kasih. Bagaimana kita bisa mengasihi kalau kita tidak
dibaharui oleh Tuhan pikiran kita. Lalu kita itu setiap hari sukanya itu selfish, maksudnya berpusat pada diri sendiri, egois, betul saudara? Kalau misalnya ada makanan gitu ya, saudara, saya ingat dulu di asrama gitu ada makanan gitu ya, wah itu yang paling duluan itu pasti dia, pasti orang ini gitu, saudara. Jadi dia itu kayak suka, memang suka makan sih, tapi lebih ditekankan lagi kalau dia itu lebih suka kalau temannya menderita gitu, ngerti ya maksudnya? Jadi ada makanan gitu dibagi, tapi dia itu bisa ambil punya temannya gitu. Ada sebenarnya ada. Ya di sekolah kita itu sudah diproses. Dan saya yakin saudara juga punya pengalaman di tempat kerja. Mungkin saudara yang Kristen, saudara dikick dari tempat kerja, saudara dikeluarkan karena saudara Kristen, saudara tidak naik jabatan gitu ya saudara, dan saudara mengalami hal yang menyakitkan karena kerja gini terus dan progresnya dan sebagainya. Saudara, maka dari itu kita perlu terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan, hati, pikiran, dan juga roh kita. Maka dari itu identitas itu lebih penting karena identitas itu menentukan sikap dan tindakan kita. Dan ini saudara diulangi Paulus sekali lagi di pasal yang kelima ayat yang ke-8. Pasal 5 ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi diulangi, pasal yang keempat, Paulus mengatakan kamu dulu identitasmu berdosa di dalam kegelapan, manusia lama, sekarang kamu manusia baru. Di pasal yang kelima, saudara, ayat yang ke-8 sampai 9 diulangi lagi. Artinya adalah sesuatu yang sangat penting ditekankan tentang identitas kita di dalam Kristus Yesus. Dahulu kita orang berdosa, sekarang kita orang yang dibenarkan. Kita menjadi ciptaan baru. Yang setuju katakan amin juga. Yang kedua, saudara, selain kita diberikan identitas yang baru, Yesus memberikan kita kekuatan yang baru. Buktinya apa saudara? Di ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama ya saudara. Ayat 13 sampai ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas. Yang mengerti katakan amin. Tuhan itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita kekuatan untuk menghidupi kita sebagai identitas yang baru, yaitu kita ciptaan baru. Tuhan memberikan kita kekuatan, saudara. Kenapa saudara? Karena Yesus bilang begini, saudara, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bukan kita yang bercahaya sendirian gitu ya saudara. Karena kenapa kamu baik ya? Karena memang dari keluarga yang baik sih gitu. Kenapa kamu baik ya? Karena memang aku sekolah di tempat yang baik. Kenapa kamu baik? Soalnya gembalaku baik, memberikan teladan yang baik. Ya itu bagus. Tetapi bukan itu poin utamanya yang disampaikan oleh Paulus. Yang mau Paulus sampaikan adalah kita bisa berbuat baik karena Tuhan memberi kita kekuatan. Yang setuju katakan. Kita nggak bisa. Kita masih hidup di tengah-tengah orang yang berdosa, walaupun kita sudah dibenarkan. Kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang masih kacau balau, yang masih memikirkan diri sendiri. Kita mau bercahaya itu sulit. Setuju dengan saya? Sulit ya saudara? Saudara saya tinggalnya di rumah, nggak seberapa mewah rumahnya, kecil sebenarnya. Ya cocok buat anak-anak KPR juga seperti saya sebenarnya. Jadi saya tinggal di sebuah perumahan. Susah. Tetangga kanan kiri itu kami akrab, kami bangun relasi yang cukup baik. Suatu ketika kami nongkrong sampai malam karena waktu itu hari Jumat, karena saya Sabtu itu libur. Jadi kami nongkrong sampai jam 10, jam 11 gitu ya. Dan menariknya begini saudara, ada tetangga saudara. Ini ya paling di Surabaya pusat ini nggak ada, cuma di daerah sana aja ya. Jadi ada tetangga saudara beli mobil baru, beli mobil baru. Saudara itu
Biasanya kita itu ngobrol asik gitu ya. Kita tuh santai, ya semuanya kita berteman. Tapi pas mobilnya baru sudah itu bisa, itu gosipnya itu semakin menyala abangku gitu kan ya sudah, menyala abangku gitu ya. Jadi gosipnya itu semakin wah semakin digosok gitu. Ini kemana? Iya itu soalnya hasilnya kemana? Gitu loh sudah, paham ya sama sudah. Jadi kalau tetangganya sukses itu merasa dirinya tersaingi. Saya yakin di daerah sini nggak ada, saya yakin juga jemaat sini nggak ada sebenarnya. Tapi memang di mana-mana itu ada gitu ya saudara. Ya saya berdoa kiranya kita jangan sampai itu iri sama kesuksesan orang lain gitu. Apalagi anak Tuhan gitu. Ya tadinya ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Bisa di belakang itu bisa ngomongin. Oh, baru pasti hasilnya kemana-mana kayak gitu gitu. Sudah bisa lihat ya. Jadi contoh-contoh yang seperti saya tadi. Saudara, jadi kita perlu hati-hati juga, saudara. Nah, pertanyaannya adalah begini. Masalahnya itu bukan kita itu kurang pengetahuan tentang apa yang benar, tetapi kita itu tidak mampu melakukan kebenaran. Masalahnya itu bukan kita itu kurang pengetahuan, kurang literasi. Oh, kalau ini salah, kalau ini benar, kalau ini membangun, kalau ini menyukakan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Bukan itu masalahnya. Kita itu tahu semua kok. Masalahnya itu kita itu tidak mampu melakukan yang benar. Saya tanya anak-anak yang masih sekolah gitu, kenapa kalian kok suka nyontek sih? Nyontek itu salah bisa. Nyontek itu salah. Cheating itu salah pasti. Kenapa kok kalian suka? Ya supaya nilaiku bagus. Kalau nilaiku gak bagus misal, sampai rumah mati ya dihajar sama papaku gitu. Ngerti ya? Jadi supaya diterima sama papanya, saudara, itu melakukan hal yang demikian. Saya mendorong orang tua ya, saudara, ingat anak kita, saudara, anak kita itu tidak semua harus bisa. Di semua pelajaran, saudara tuntut semua pelajaran. Berapa pelajaran? Saya tanya menurut saya berapa pelajaran? Ada 22 sampai 24 pelajaran. Bayangin saudara, disuruh nilainya itu 7 semua gitu. Karena di tempat saya itu pakai itu ya sudah apa kurikulum itu pakai Cambridge gitu. Jadi kayak nilainya itu harus 7 semua gitu. Jadi kalau nilainya 5, 6 itu wah tenang mau sudah susah payah malu ini sama gurumu gitu. Ngerti ya? Jadi saya mendorong Bapak Ibu semua mungkin yang sudah punya anak saudara, bukan saya menggurui tidak, tapi ini berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Beberapa anak itu yang frustasi. Dia itu skillnya bagus di basket sih. Disuruh jago matematika. Saya yakin saya tanya anak basket, ada anak basket di sini katanya tinggi dari ya. Ada anak basket ya? Ada ya? Oh iya. Anak basket jago matematika kan? Jago ya? Jago. Oh, ini berarti ini satu dari sekian ribu. Kenapa sih? Loh, masalahnya gini loh. Waktunya teman-temannya les, waktunya teman-teman belajar. Dia kan dipakai buat latihan gitu loh, saudara. Paham ya maksudnya? Ada tuh anak tuh yang sekarang tuh ada e-sport ya, jadi Mobile Legends, PUBG itu dijadikan muatan lokal, dijadikan perlombaan. Beberapa anak tuh menang gitu. Kalau ditanya pelajaran ngerti nggak? Ya nggak ngerti. Ya bisa sih, tapi ya nggak bisa lah nilainya 7, 100 itu nggak bisa. Nah anak-anak itu punya potensi masing-masing. Jadi jangan sampai menuntut anak kita itu terlalu kamu itu harus sempurna. Saya mau bilang cuma Yesus yang sempurna. Setuju saudara? Cuma Yesus yang sempurna. Loh kita itu nggak sempurna gitu. Saya kalau sama teman saya begini, Mister kalau semua terjadi juga Mister nggak bisa. Makanya Mister pelajarannya khusus untuk religi dan karakter, untuk agama dan karakter aja. Boleh suruh ngejahin kimia gitu ya nggak bisa lah, nggak bisa gitu ya bener aja gitu loh. Ya dulu bisa, sekarang ya tetap sama aja. Kita itu gitu loh saudara loh. Saya kalau tanya ya ibu-ibu, bisa nggak jualan semuanya laku? Nggak bisa. Saudara yang bisnis, saya tahu beberapa orang tuh yang bisnis gitu ya, jualannya sama, saudara strateginya sama. Kenapa kok yang laku kok dia gitu? Kita itu memang nggak bisa sempurna. Cuma Tuhan yang sempurna. Amin saudara. Saudara, kesadaran akan pengorbanan Kristus bagi kita ini memampukan kita untuk berkorban bagi
orang lain. Jadi kita berkorban bagi orang lain bukan karena melihat ibu itu baik sama saya, melihat bapak itu baik sama saya, melihat koko dan cece itu baik sama saya, baik banget. Bukan. Tapi kamu berbuat baik, Anda dan saya, kita semua berbuat baik itu karena Kristus yang sudah baik sama kita. Amin, saudara. Maka tidak ada alasan apapun saudara menolak perbuatan baik saudara untuk saudara lakukan bagi orang lain. Kalau saudara ukurannya orang lain berbuat baik dulu sama kita, saya rasa di dunia yang sudah rusak dan jatuh dalam dosa ini, kita pasti lebih banyak menemukan hal yang buruk daripada hal yang baik. Setuju? Kita itu banyak menemukan hal yang buruk gitu loh daripada yang baik. Nah, kalau saudara menuntut orang berbuat baik lebih dahulu sama kita, baru kita membalas budi mereka dengan berbuat baik, saya yakin saudara tidak akan pernah berkorban seperti Kristus, dan kita tidak akan pernah bisa melakukan sebagai orang yang memiliki kasih. Karena pengorbanan Kristus harusnya membuat kita memiliki kasih. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, bukan hanya Yesus memberikan kita identitas yang baru, bukan cuma Yesus memberikan kita kekuatan yang baru, tetapi yang penting adalah Yesus memberikan kita hati yang baru. Hati yang baru. Saya udah mulai pusing untuk bisa maju. Yang pertama, sampai kita lihat di ayat 20 sampai 21. Saudara perhatikan baik-baik, saya bacakan untuk kita semua. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya kita bisa mengucap syukur dan kita bisa merendahkan hati, merendahkan diri, itu karena kita punya hati yang baru. Kalau hati kita masih merasa semuanya aku bisa, semuanya aku bisa, aku nggak butuh Tuhan, maka dari itu saudara, di waktu yang sama saudara pasti tidak akan bisa bersyukur. Di waktu yang sama saudara pasti tidak akan bisa memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Di waktu yang sama saudara tidak akan bisa merendahkan diri. Saudara pasti merasa lebih hebat daripada orang lain. Kenapa? Karena sebetulnya akar dari segala sesuatu yang jahat adalah di sini, di dalam hati kita. Kabar baiknya adalah Yesus bukan cuma memberi kita identitas yang baru, bukan cuma memberi kita KTP, identitas yang baru, enggak. Dia memberi kita kekuatan. Selanjutnya Yesus memberi kita hati yang baru. Untuk kita apa? Supaya kita bisa mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Ucapkanlah syukur senantiasa. Terus saya tidak tahu apa yang saudara alami hari ini di tengah masa prapaskah ini. Saya tahu beberapa keluarga mengalami masa yang sulit. Tentu saya tidak mengucapkan atau mengecilkan masalah itu. Saya tahu masalah setiap orang masing-masing punya kesulitannya masing-masing. Tetapi saya meyakinkan kepada saudara, ketika saudara merasakan bahwa Christ is more than enough, Yesus lebih dari cukup untuk hidup saudara, maka semua yang saudara alami saudara seharusnya bisa mengucap syukur. Amin. Saudara seharusnya bisa mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Pengorbanannya membuat kita yang mulia, membuat kita yang hina menjadi yang mulia. Kita yang berdosa dulu seharusnya dihukum, tetapi kita hari ini kita diingatkan kembali bahwa identitas kita